Lagi-lagi, kalau kita nggak mulai sekarang, sampai 30 tahun ke depan pun kita nggak akan merasakan pengalaman. Betul. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Happy banget, makin dekat harinya. Hari apa Sastra memulangkan Mistika? Paham, Masya Allah, luar biasa loh. Aku gak perlu dijemput loh, aku udah langsung datang. Iya. Betul. Naik buruk ya. Sepertinya dia lebih ke menyerahkan diri seperti itu. Pasrah ya. Pasrah, bukan dipinang tapi menyerahkan diri. Pinang aku Oke, gitu. Boleh jadi apa aja yang penting ke istana. Betul. Pinang Tika dengan Bismillah ya. Aduh, amin ya Allah. Okay, now also we have here today. Hai, I'm Tika. Thank you so much for Halo, coming. We also have. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. This is Oke, nah teman-teman, hari ada sebuah video akan kita reaksikan. Nah, kita tuh unfortunately this place itu adalah salah satu tempat yang belum pernah kita kunjungi ketika di Malaysia. Ya, itu stasiun bus. Stasiun bus. Gitu, kalau kita ngomong stasiun bus itu terminal. Kalau bahasa Indonesia terminal bus. Oke, kalau Mistika dengerin terminal bus, apa yang ada di benak Mistika? Crowded polusi. Takut sih aku kalau ngeliat yang bus gede-gede gitu kayaknya gimana gitu. Takut diculik. Iya sih. Enggak takut kalau Terlalu ngeliat besar ya? terlalu besar bus-busnya kayak apa ya? Maksudnya takut ada kecelakaan atau apa kayak gitu. Seperti itu. Kalau Mr. Ajis, apa yang ada di benak ketika mendengarkan kata station? Terminal bus. Complicated. Ya itu tadi ya. Complicated berdasarkan pengalaman sih. Ya kalau aku naik bus gitu ya ke kota lain atau provinsi lain tuh pasti ya ruang tunggunya entah di mana, tapi busnya ada di mana, kemudian beli tiketnya di mana, jadi masih complicated. Aku nggak tahu sih kalau banyak sekarang yang rokok juga ya. teratur seperti itu. Banyak sampah itu juga sih gitu. Jadi siapapun bisa lalu lalang, bisa masuk, jadi kurang teratur. Betul sekali, dan banyak sampah. Ya kan, karena banyak orang jadi banyak sampah. Nah, kita akan lihat nih seperti apa sih ternyata seperti ini loh kondisi bus di Malaysia dan kondisi terminal bus di Malaysia. Karena kita nggak pernah ke situ, belum pernah juga. Kita pernah mau naik bus tapi oleh uncle tak boleh. Katanya, takut diculik katanya. Uncle tuh nggak mau kita susah-susah. Masya Allah, orang Malaysia bener-bener 100% gitu loh. Cintanya tuh nggak setengah-setengah gitu. Yang diberikan tuh full seperti itu. Kita pernah uncle kita naik bus aja mau coba ya dari airport ke KL Sentral Sentral situ, KL Sentral seperti itu. Tak boleh sama uncle. saya ambil kamu dari airport. Oh baiklah uncle, seperti naik Mercy kita terus. Saya nggak pernah naik Mercy kalau nggak di Malaysia. Iya lagi. Bener, iya kan. Nah, everyone, without any further ado, baru tahu ternyata seperti ini kondisi bus atau terminal bus di Malaysia. 1, 2, 3. Oke, selamat sore ya teman-teman. Sore. Di sore hari ini, Wow. tepat di Genting Highland. Genting Highland. 19 Mei. First impressions bersih. Betul. Gak ada sampah sama sekali. Nggak terlihat terlalu crowded ya, Mas. Asri ya. Asri, genting. Betul, segar sepertinya. Pak Isram, Pak dari Kosen dari Indonesia, Pak. Ya, Pak Isram, saya mau nanya sedikit. Untuk di negara Malaysia sendiri memang rata-rata bisnya nggak pakai toilet ya? Hah? Toilet? Nggak ada toilet? Kenapa? Kenapa tuh, Pak Ci? Kita di sekarang pada saat dekat KL, pergi dekat saya JB lah, sampai dekat Singapura. Tiap-tiap kilometer, 20 kilometer ataupun 10 kilometer ada toilet, ada Highway, di highway. kita ada arena. RNR itu ya. Toilet semua ada sana. Makanan ke arena ke toilet semua ada. Per 10 km atau 20 km? 10 kilometer ataupun 20 kilometer. Sekarang contoh lah. Sekarang pada dekat mana sudah bisi tol itu, lepas tol, dekat ada toilet itu. Lepas 5 kilometer ada satu toilet. Lepas itu dekat ada Bani ada satu toilet. Lepas
kedai ada satu toilet. Lepas ada Seremban ada satu toilet. Seremban lepas Senawang ada satu toilet. Jadi bas pun tak perlu pakai toilet. Ya. Toilet memang itu siapa orang kasi WC ya. Tapi dulu pernah ada dulu. Dulu ada tapi sekarang tak ada. Sekarang. Oh, interesting. Karena memang di negara Malaysia sendiri di setiap jalan atau di highway itu sudah disiapkan di rest area atau tempat istirahat ya, Pak istirahat. R&R. Seperti kita kemarin. Semewah apapun bisnya, mereka tidak pakai toilet. Oh, I see. Sebelum 10 km ada satu toilet. Setiap 10 km. Setiap 10 km ataupun paling jauh pun 20 km. 20. Paling jauh pun 20 km. Macam mana kita lepas mana Bambang, lepas Bambang. Perhentian kecil dan rest area besar dan gratis. Iya. Lepas dekat Yomping ada satu toilet. Tiap-tiap Yomping lepas dekat Macam. Macam lepas ada apa Sembarangkau. Kalau selepas Toilet. Nah, tadi perjalanan dari airport ke Genting, banyak bus atau kendaraan itu tidak pakai horn atau klakson. Kenapa? Orang Malaysia travel itu Bandung, dia orang tak suka pakai on. Marah. Kita kadang-kadang on, kita punya orang kena satu. Dengan on ataupun tujuh lampu, komando bas kena saman. Saman? Hanya boleh orang yang depan itu akan terkejut, dia langgar orang depan. Oh. Jadi karena itu memang jarang pakai horn. Itunya tak masuk akal. Oh. Sepatutnya kau kena beritahu kalau kau slow masuk lane kiri, biarkan orang yang laju ke depan, maju ke depan. Berarti kesadaran masing-masing. Ya. Tiga jalan macam 1, 2, 3. Ini ada jalan slow tu, post line sebelah kiri. Iya betul. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ada 3 ini ya, lane. Nombor 2 line. Laju 120 line 3. Memang ada lagi. Jadi memang budaya tertib itu sudah diterapkan semenjak sedini mungkin. Jadi klakson itu sedikit sensitif ya. Memang sensitif. Nanti apa orang mandu sendiri dekat orang driver ni. Yo. Orang kena gaduh. Tak kayu tu. Jadi nak gaduh itu teman-teman. Jadi kalau di Malaysia itu pakai klakson itu terkadang sering orang itu mau berantem. Jadi kalau di Malaysia itu namanya nak gaduh. Nak gaduh. Sangat Tapi sensitif. Memang, kalau di Indonesia bahasanya itu tingkat kesadaran masyarakatnya sudah tinggi ya bang ya. Nah, Indonesia memang pakai on depan, semua pada on. Yes. Macam Thailand pada. Macam India pun sama juga. India. India pun sama. Tapi Malaysia tak ada. Malaysia dah lain. Memang kita tak suka dekat on tu. Karena memang sudah disiapkan jalur masing-masing di highway. Mau pelan di kiri. Betul Di sekali. tengah Ada slow sikit. 60, 70 Di kanan laju. kanan itu lagi. Oh iya. Tapi untuk horn tetap ada ya, di setiap bus ada ya. Semua ada. Ada tapi nggak dipakai. Cuman digunakan pada saat kecemasan. Kecemasan. Darurat. Salam kenal dari Indonesia, dari saya Pak Kadong Official. Insya Allah mudah-mudahan masih kepingin berkunjung lagi ke sini bang. Sama, belum sempat kita ke Genting. Cantik ternyata ya, bersih. Udaranya pasti enak banget. Iya kelihatan dingin ya, bisa adem gitu. Semua ya, tanpa harus. Betul. Tengah jalan ada pas lagi nak. Betul. Driver lain ada tolong. Oh, driver lain tolong. Oh, Kena pun tak kisah. Tak kenal tak kisah. Kalau ban tu rosak, kata ada penumpang, kalau itu baru betul-betul tolong bawa dia. Setiap bus. Jadi kalau ada kerusakan, bus yang satu itu menolong. Wow. Oke, jadi intinya bagaimana menceritakan bagaimana para driver bus ini tertib di lalu lintas, benar nggak Mister? Betul, jalan tol. Nggak harus di jalan tol, tapi semua jalan raya Malaysia pastinya. Di Indonesia, mau kasih tahu nih, bus-bus itu malah senang sekali
dengan ngirim klakson, membunyikan suara horn. klakson mereka. Sekarang hornnya itu berbeda. Apa? Telolet. Ada bunyi-bunyinya, Ya, ada lagu-lagunya, ada nadanya, dan gitu. itu banyak di request kadang-kadang sama orang sekitar. Telolet om. Menjadikan sebagai hiburan gitu untuk telolet. Tapi dan itu cukup mengganggu orang dan pengendara mobil yang lain juga nggak konsen. Kalau misalnya itu di klaksonnya di tempat yang gelap dan tempat yang sepi, itu yang terjadi pada aku sering kalau misalnya di dalam jalanan besar, kalau misalnya aku jalan gitu, kalau misalnya aku berkendara dengan sepeda motor gitu, terus di belakangku udah ada bus besar, itu aku udah takut banget. Apalagi dengan suara klaksonnya. Oh my intimidating God. banget ya, itu udah besar suaranya. Itu bikin panik. Betul. Takut deh pokoknya udah minggir udah biarin. Aku biasa gitu. Menepi gitu ya. Jadi salut buat para driver bus di Genting. Betul. Bukannya di Genting dong. Iya, di Malaysia yang benar-benar tertib berlalu lintas, saling memahami para pengendara lain, benar kan ya? Kayak gitu. Bukan saja salut kepada driver, salut juga kepada pemerintah memberikan sebuah fasilitas dalam bentuk peraturan seperti itu yang harus ditaati oleh semua untuk kebaikan bersama juga. Namun luar biasa, salah satu komen yang aku baca katanya itu mereka ada toilet di bus itu 25 tahun yang lalu. Wow. Oh my God. Ya iya dong Mister, 25 tahun yang lalu dan kita masih ada toilet di bus kita. Aku pun ya kalaupun melakukan perjalanan di Malaysia gitu, misalnya di busnya tidak ada toilet, di mana pemerintah di sana kan memfasilitasi, kemarin kita kesana kan R&R ya. Betul. Dan pernah kita cek dan itu fasilitasnya sangat memadai. Betul. Sangat bagus fasilitasnya. Ada tempat makan, toiletnya bersih dan bersih. Toilet bersih. Jadi kita melakukan perjalanan jauh pun sangat nyaman. Gratis. Nah, gratisnya ya itu loh. Kan? Dan setiap berapa menit pasti dibersihkan. Ya? Betul. Nah itu sih yang salut memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Experience Mr. Ajis selama di Malaysia, di jalan raya Malaysia. Aku mau komentarin ini dulu, Mister. Apa? Boleh tak? Boleh. Gimana? Video ini. Video ini boleh. Jadi sekali lagi ini adalah bukti bahwa pemerintah Malaysia senantiasa berorientasi pada masyarakatnya, gitu ya. Dan lagi-lagi berlandaskan pada ajaran Islam dan fikih, mempermudah toharoh atau bersuci, Mister. Biasanya kalau di kendaraan umum kita tuh sibuk mikirin ini nanti bersucinya bagaimana, bersih-bersihnya bagaimana kalau dari toilet, apakah ada air mengalir, apakah ada tisu, begitu kan? Ini juga pasti menjadi salah satu pertimbangan, Mister. Kalau mengambil keputusan atau kebijakan atau pembangunan fasilitas didasarkan pada agama, jadinya seperti ini. Jadi masyarakat justru dihimbau untuk berhadas gitu ya, hanya di toilet-toilet yang proper. Di tempat yang proper. Betul. Dengan fasilitas yang proper. 20 km sekali. Exactly. 20 km satu tempat. Betul. Dan itu namanya R&R, rehat dan rawat. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar rehat tapi rawat diri juga. Betul, beristirahat, ke toilet, bisa makan. Jadi betul-betul difikirkan bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar ada, yang penting ada fasilitasnya, yang penting sudah terbangun, yang penting terlihat. Kalau kita punya fasilitas, tapi sedetil-detil komponen-komponen seperti toilet pun dijaga juga. Betul. Inilah yang disebut sebagai pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif. Jadi kalau berbicara tentang antar state gitu ya, kendaraan transportasi antar state atau antar kota, tidak hanya yang penting ada busnya, tapi bagaimana tentang isi bensinnya, isi bahan bakar, kemudian manusia-manusianya sebagai passengers, sebagai driver juga itu sangat dipikirkan. Seperti itu sih, Mister. Back to my experience pernah naik bus gitu, ada toiletnya, masuk di sana nggak ada air, and then the smell isn't everywhere, seperti itu. Karena memang itu kan kalau orang pengen buang tapi ya udah buang tapi nggak ada air ya udah buang aja seperti itu. Jadi the smell is gonna be everywhere. Jadi orang yang di dalam bus pun merasa tak selesai, merasa nggak nyaman seperti itu. Satu pertanyaan, Mister. Waktu itu ada berita, saya lupa dari mana sumbernya, tapi saya masih ingat sekali berita ini. Pernah nggak sih wondering itu dibuangnya di mana? Iya nggak sih? Ya kan kalau kita berhadas besar gitu. Oh iya betul. Dan ya. pernah ada berita waktu itu mereka sedang isi fuel di SPBU, ya kan? Isi bensin. Busnya berhenti, tetapi ada satu passengers yang buang air besar, sehingga mohon maaf kotorannya ada turun
di SPBU atau stasiun Tempat isi bensin. bahan bakar umum itu. Dan dicari siapa yang melakukan ini. Kalau tidak ada yang mengaku, kita tidak akan berangkat. Pernah dengar nggak sih berita itu? Pernah. Kalau tidak ada yang mengaku, tidak. Jadi Iya, memang bus yang ditahan aturannya, ya. betul, aturannya memang kalau bus yang sedang dalam keadaan berhenti tidak boleh menggunakan toilet, Mister. Betul sekali. Gitu. Betul Jadi sekali. ini apa bisa dibayangkan nggak sih? Aku sih nggak tahu ya, selama perjalanan berarti itu harus merepotkan orang lain. merepotkan orang lain. Lagi-lagi kalau itu kena tubuh orang lain, kan kita tidak tahu ya Bener banget. kalau mereka mau sholat beribadah, jadi bagaimana Bener gitu. banget, kenyamanan juga dipikirkan ternyata Betul. di sini. Inilah namanya pembangunan secara komprehensif. Betul. Dan mengedepankan asas Islam. Sepertinya memang Betul. itulah yang pemerintah pegang ya. 25 tahun yang lalu mereka harus it's been like 25 years ago dan we still apply that. And dan kondisi busnya pun aku lihat tuh nggak ada yang main-main di sini. Semua yang ada air suspension. Sedangkan kalau kita masih sangat khawatir ketika kita mau bus antar kota karena memang kondisi busnya pun ya syukur-syukur dia masih bisa jalan seperti itu. Alhamdulillah sampai dengan selamat karena kondisi busnya juga sangat mengkhawatirkan. Seperti masih dipakai walau kondisinya pun tidak sangat memungkinkan. Betul. Speaking of the restroom, Mistika and Yes. Mr. Sastra, waktu itu kita pernah mau ke Melaka sama Abang Don. Betul banget. Saya waktu itu mau ke toilet. Betul banget. Saya sampai minta sama Mister ada uang kecil. Betul. Iya, Benar. iya. Sebelum turun Mr. Ajis, abang ada uang kecil lah. Buat Iya. apa? Buat bayar toilet. Aku kasih aja karena kita berdua tuh Belum tahu defaultnya. defaultnya seperti itu. Kalau ke toilet itu harus kita sisakan Cari uang Rp2.000 ya. atau berapa? Rp2.000 untuk buang air Buat kecil. Rp5.000 atau Buang air besar. Rp10.000 Untuk mandi. Betul, itu sampai hafal ya. Betul. Jadi karena defaultnya seperti itu, Mistika dan Mr. Sastra waktu itu minta ke Betul. kalian Ya udah, aku kasih Ya udah, aja. kasih aja karena waktu itu uang aku besar gitu. Jumlahnya besar, satuannya besar. Jadi begitu keluar dari toilet, ini orangnya mana? Dari orang mau Nggak kasih ada. duit. Dari orang mau kasih duit nggak ada. Ternyata nggak ada, Masya Allah. Itu memang karakter yang tidak bisa dibangun seperti semudah membalikkan Iya. telapak tangan si Mister. It take years. Dan menjadi karakter yang default bagi Betul. masyarakat Malaysia. Bayangkan banyak sekali bus yang kita lihat di Genting tadi itu ada sampah, guys. No, Nggak ada tempatnya untung bersih sekali. rokok, nggak ada Yes. orang rokok, nggak ada Tukang sekalian jualan-jualan yang jualan. keliling-keliling. Tiba-tiba ada warung di pinggir jalan gitu menjualkan minuman, menjualkan rokok, menjualkan extra snack sepertinya sangat teratur. Hanya bus saja. Rokok pun tak ada, sampah pun tak ada, straw minuman pun tak ada. Kita lihat bersih banget dengan udara yang sangat sejuk di Genting Highland. Insya Allah. Dan yang paling penting juga, Mister, agar kita merasa secure, Mistika, menjadi penumpang dalam bus adalah melihat bahwa drivernya sehat-sehat. Ya, drivernya segar bugar. Benar. Kalau kita lihat, sorry ya, tanpa mendiskreditkan kebiasaan orang lain merokok. Betul. Kemudian ya itu kan salah satu Merokoknya yang- tuh nggak hanya merokok di terminal busnya, guys. Ketika driving Betul. pun, padahal itu bus AC. Bus AC itu apa? Bus yang ada airconnya, kalau misalnya bisa. Bus yang ada airconnya, drivernya just open the window, small window beside him, and then he keeps smoking. Kenapa rokok? Stay awake, biar nggak tidur gitu. Biar saya tetap bisa driving Itu and sih. for the safety of you Betul. guys too ya. So let me smoke seperti itu. Kadang juga insecure kalau kenapa merokok, apakah stres, apakah Betul. jadi kan kita sebagai orang Ngantuk tidak hanya consider physical health aja kan, tapi Betul. juga mental well-being juga gitu loh. Apakah lagi stres ataukah Betul. ada masalah jadi dia merokok, jadi dia udah overthinking nih gitu. Betul. Tapi di sini alhamdulillah terlihat sehat-sehat dan bugar. Dan ternyata antar drivernya juga tuh mereka help each other jika ada Ya. masalah di tengah jalan atau masalah di tengah highway seperti itu lebuh raya, they don't mind to help each other. Seperti itu luar biasa banget. Sebuah kebiasaan yang take years untuk dibentuk, namun orang Malaysia mau untuk membentuk itu, nggak masalah untuk meninggalkan keegoisan mereka, shortcut mereka ataupun kenikmatan buat mereka, namun mengganggu orang lain kenyamanannya. Betul. Luar biasa. Seperti banget. tadi juga disebutkan kebiasaan tidak menyalakan horn gitu, Mister. Exactly. Itu semua kan ada lane-nya ya. Jadi Betul. mereka kalau mau belok kiri ya harus ambil kiri Betul. sejak beberapa meter sebelumnya. Kalau mau belok kanan ya harus Betul. melipir ke kanan. Betul. Itu sebenarnya di Jakarta, di Indonesia tuh ada, Mister. Ada, semuanya tuh jelas tertulis, ini bus, this is only for bicycle, this is only for... Tapi ya itu belum
Iya gitu lah. Belum ada kesadaran. Iya, semoga bisa ya segera ya seperti itu. Lagi-lagi kalau kita nggak mulai sekarang sampai 30 tahun ke depan pun kita nggak akan merasakan pengalaman dan berkendara secara aman gitu loh, Mister. Betul. Ya semoga banyak video seperti ini yang menyuarakan, banyak video kita yang menyuarakan, sedikit demi sedikit akan berubah karena buktinya beberapa kali kita suarakan ada yang berubah loh di Indonesia. Luar biasa banget, alhamdulillah. Oke everyone, that's all from us. Hope that you find this video good, don't forget to subscribe to the channel. Don't forget that this is kabar dan semua di Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Kapan-kapan ke Genting ya. Bersama-sama. Bye everyone.